Shalom. Ayub 1 ayat ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibumu, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Waktu kita masih seorang bayi rohani atau Kristen baru, Tuhan memberikan kita banyak dukungan secara emosi, sering menjawab doa-doa yang paling egois dan tidak dewasa, supaya kita tahu Dia ada. Mungkin sampai memberkati, sampai mungkin kita sampai ada di titik yang tertentu, yaitu cuma karena supaya kita tahu Dia itu ada. Tapi ketika kita mulai bertumbuh dengan iman, Ia akan menghentikan kita dari ketergantungan model begini. Maka maha hadirnya Tuhan dan jelmaan kehadirannya adalah dua hal yang berbeda. Yang satu dari fakta, yang satunya lagi itu dari perasaan. Tuhan itu selalu hadir, bahkan ketika kita tidak menyadarinya, dan kehadirannya terlalu dalam untuk bisa diukur dengan emosi saja. Ia mau merasakan kehadirannya. Kita mau merasakan kehadirannya. Tetapi Ia itu lebih peduli bahwa kita percaya kepadanya daripada kita hanya merasakan iman. Karena iman itu bukan perasaan, tapi hal yang menyenangkan Tuhan. Situasi yang paling menguji iman kita adalah ketika hidup kita tiba-tiba menjadi berantakan, seakan-akan tidak tahu Tuhan itu ada di mana, kayak seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Nah, hal ini terjadi sama Ayub. Pada suatu hari ia kehilangan segalanya, keluarga, bisnisnya, kesehatannya, dan bahkan semua yang dimiliki. Dan kemudian sepanjang 37 pasal di kitab Ayub, Allah berdiam diri. Gimana kita tetap muji Tuhan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, dan pada saat yang sama Tuhan berdiam diri? Bagaimana kita harus hubungan dengan Tuhan ketika kita mengalami krisis tanpa ada komunikasi dengan Tuhan? Bagaimana kita sudah menetap pada Yesus ketika air mata kita berlinang? Apa yang kita lakukan dengan apa yang Ayub lakukan? Sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan mau yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Beritahu Tuhan tepatnya apa yang kita rasakan. Tuangkan hati kita kepadanya. Bahkan setiap emosi yang kita rasakan. Ayub lakukan ini ketika ia bilang, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku, seperti yang katakan di Ayub 7 ayat yang ke-11. Ia menjerit dan menangis ketika Tuhan sepertinya jauh darinya, seperti yang katakan di Ayub 29 ayat yang ke-4. Ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Tuhan dapat menangani keraguan, kemarahan, ketakutan, kesedihan, kebingungan, dan pertanyaan kita. See you and God bless you.